Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Rakuti sangat marah karena lengannya terkena panah. Apalagi panah itu sangat beracun. Untung Ratanca dapat mengobati luka panah itu. Kemudian Rakuti berniat untuk menjebol dinding beteng istana. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Rakuti bertindak cepat dan tidak mau berlama-lama. Perintahnya segera jatuh untuk mencegat Srijaya Negara. Sejenak kemudian pasukan berkuda yang telah disiagakan berderap kencang menuju sasaran. Terdapat beberapa pintu yang mungkin dilewati Srijaya Negara. Rakuti segera memberikan perintah untuk mengepung istana dan mengelilinginya dari ujung ke ujung. Dengan demikian tak mungkin Jaya Negara meloloskan diri. Perintah itu segera diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Berita bahwa Srijaya Negara akan melarikan diri dari istana menyebar ke segenap pasukan Jalayuda, menjadikan dorongan semangat bagi mereka untuk berusaha menangkap Jaya Negara hidup atau mati. Apalagi Rakuti mempunyai kemampuan membakar semangat mereka dengan mengobral berbagai macam janji. Gajah Mada telah menemui Gagak Bongol dan Limbang Laut. Bagaimana Kakang Bekel? Gagak Bongol bertanya, dari wajahnya jelas tidak tenang. Keadaan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jawab Gajah Mada. Kita harus menyiapkan pengungsian. Gajah Mada tak mau berjudi dengan keterbatasan waktu. Dengan agak bergegas, Gajah Mada menemui Jaya Negara. Pintu bilik pribadi Raja Majapahit itu diketuknya. Siapa? Ada pertanyaan dari dalam. Hamba tuanku, jawab Gajah Mada. Ada hal penting yang perlu hamba sampaikan kepada tuanku. Pintu yang tertutup itu kemudian terbuka. Beberapa saat lamanya Srijaya Negara memandang Bekel Gajah Mada. Mulut Gajah Mada justru tiba-tiba terkunci, merasa tidak tega menyampaikan kenyataan pahit yang terjadi kepada rajanya. Namun Jaya Negara justru tersenyum. Aku tahu, kata Jaya Negara, jika kau memutuskan mengungsikan aku siap. Sebaliknya, jika kau akan menyerahkanku pada Rakuti, aku pun siap. Oh, tidak tuanku, Gajah Mada memotong. Hamba dan para bayangkara tidak akan pernah menyerah, apalagi punya gagasan untuk menyerahkan tuanku kepada Rakuti. Hamba akan mengungsikan tuanku ke tempat yang aman, akan tetapi hamba bersumpah, pada suatu ketika kelak hamba pasti akan kembali untuk membeset kulit Rakuti. Jaya Negara manggut-manggut. Dengan cara bagaimana kau akan membawaku meninggalkan tempat ini? Jaya Negara kembali bertanya. Istana telah dikepung, tuanku, jawab Gajah Mada. Meski demikian, tuanku tidak perlu cemas. Pasukan Bayangkara pasti bisa menerobos kepungan itu. Hamba juga sudah menyiapkan tiruan tuanku untuk mengelabui mereka. Di saat musuh terpancing oleh tiruan tuanku, saat itulah tuanku meloloskan diri dari pintu yang lain. Jaya Negara menebar pandangan mata ke seluruh ruangan, seolah terlampau berat bagi Majapahit itu untuk berpisah dari tempat kediamannya.
Apalagi seharusnya dalam keadaan macam apapun, istana harus dipertahankan mati-matian. Sri Kertajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya telah membangun Majapahit dengan susah payah. Kologemet atau Jayanegara yang hanya mewarisi saja ternyata tidak mampu mempertahankan dari jarahan orang yang tidak bertanggung jawab. "Ampun tuanku," berkata Bekel Gajah Mada, "waktu yang ada amat mepet. Tuanku harus meninggalkan istana sekarang juga." Betapa kecewa Kologemet, namun pada kenyataannya memang tak ada pilihan lain. Sri Jayanegara memandang kedua kotak besi di sebelahnya dengan segenap kebingungan. Ada harta yang tiada ternilai harganya dalam kotak itu yang harus diselamatkan dari jarahan Rakuti. Sebuah hal yang diyakini Jayanegara adalah gemerlap harta berkesanggupan membuat orang berbuat dan berpikir tidak sewajarnya, termasuk Bayangkara sekalipun. Dari halaman samping, tepatnya dari kandang macan, terdengar suara harimau mengaum. Binatang kelangenan itu ternyata gelisah karena penciumannya yang tajam, mampu menangkap adanya bau darah yang menyengat. Harimau itu tentu kelaparan karena seharian tidak ada yang menyediakan makanannya. "Kalau aku tinggalkan istana ini," bertanya Sri Jayanegara, "lalu siapa yang akan mengurusi harimau itu?" Gajah Mada gak jengkel karena Jayanegara masih banyak pertimbangan, bahkan seekor harimau pun mampu merintangi langkahnya. "Tuanku," jawab Gajah Mada, "harimau itu tentu ada yang mengurus. Jika Rakrian Kuti menduduki istana ini, Rakuti tentu akan merawat harimau itu dengan baik. Rakuti tentu berpikir harimau itu harus diberi makan. Bahkan jika perlu Rakuti sendiri akan masuk ke dalam kandang untuk sarapan harimau itu." Jayanegara terdiam. Gagak Bongol yang mendengar pembicaraan itu nyaris tak bisa menahan tertawa. Sekuat tenaga Gagak Bongol berusaha menahan diri dan membuang tatapan wajahnya ke arah lain. Sri Jayanegara tidak merasa ada sesuatu yang lucu pada ucapan Gajah Mada itu. Kembali Jayanegara menebar pandang ke seluruh ruang. "Tuanku, waktu kita mepet sekali," desak Gajah Mada. "Mohon tuanku segera berangkat sekarang juga." Sri Jayanegara melangkah mundar-mandir. Jayanegara yang tidak segera mengambil keputusan itu menambah kejengkelan Bekel Gajah Mada. Rasa-rasanya Bekel Gajah Mada ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya. Di luar bilik pribadi istana itu, beberapa orang prajurit Bayangkara telah siap diri. Semua gelisah karena harus menunggu. Waktu yang bergerak dirasa terlampau cepat. Gajah Mada bertambah gelisah ketika dari arah pendopo istana telah terdengar sorak-sorai gemuruh. Rupanya pasukan pemberontak telah berhasil menjebol regol Purwakerta. Bagai banjir bandang, pasukan yang sudah kesetanan itu masuki alun-alun. Pasukan Jolopati dan pasukan Jalarananggana yang berhasil dihimpun kembali dengan susah payah mencoba membendung gerakan pasukan yang mengalir seperti sungai itu. Dari arah belakang, Rakrian Kuti terdengar berteriak-teriak memberi semangat kepada pasukannya. Sebenarnya lah saat mana para prajurit yang berada di atas dinding regol kehabisan anak panah, maka dengan leluasa pasukan Jalayuda yang menggunakan gelondongan pohon kelapa menghantam regol berkali-kali. Meski telah diselarak dengan besi yang kuat, dihantam dengan gelondongan kelapa berkali-kali, pintu regol itu pun jebol. Pasukan Jalayuda menyambut keberhasilan itu dengan bersorak-sorai riuh. Dengan beringas pasukan yang terbujuk oleh janji-janji dan angan-angan yang mulu itu menerobos masuk ke dalam istana dan menyerbu dengan beringas. Maka terjadilah pertempuran yang riuh, pertempuran yang tidak terikat dalam perang gelar lagi. "Tangkap Jayanegara!" teriak Rakuti. "Tangkap Kologemet! Kita seret dia ke alun-alun!"
dan ikat di belakang 4 ekor kuda yang berlawanan arah. Ayo, jangan sampai Jayanegara dan bekal Gajah Mada lolos. Pertempuran yang amat riuh berkecamuk dalam istana. Dari tempatnya berada, bekal Gajah Mada bahkan mulai bisa melihat pertempuran yang terjadi itu menyebar ke segala penjuru. Bekal Gajah Mada terpaksa harus menelan keresahannya. Tuanku, Gajah Mada gelisah. Tuanku harus menghargai waktu. Rasa kecewa yang dirasakan Jayanegara ternyata benar-benar sempurna. Sempurna itu pula Jayanegara tak bisa menerima kenyataan. Jayanegara yang di masa muda bernama Kolo Gemet itu seolah harus mempertanggungjawabkan yang terjadi pada mendiang ayahnya yang sudah mendahului pergi menghadap Sang Pencipta. Istana ini tidak mungkin dipertahankan lagi, Jayanegara bertanya lirih. Aku tak harus terusir dari tempat ini. Gajah Mada menggeleng-geleng emat jengkel. Silahkan tuanku mengintip keluar, jawab Gajah Mada agak kasar. Silahkan tuanku melihat dengan mata kepala sendiri. Pertempuran telah menyebar kemana-mana. Pasukan pemberontak benar-benar berupa banjir bandang. Kita tidak punya waktu lagi. Gagak Bongol terpancing ikut tidak sabar melihat sikap Sri Jayanegara yang belum mengerti juga terhadap keadaan. Ampun tuanku, berbicara Gagak Bongol. Kami para prajurit Bayangkara rela mati untuk melindungi tuanku. Akan tetapi, kami merasa kecewa karena tuanku sendiri belum juga mengerti terhadap keadaan. Jika tuanku tidak segera memenuhi saran Kakang Bekal Gajah Mada, maka kita semua akan mati, termasuk tuanku. Barangkali Rakuti lebih senang jika bisa melemparkan tubuh tuanku ke dalam kandang macan yang kelaparan itu. Gajah Mada kaget oleh ucapan Gagak Bongol yang dirasanya sangat kasar itu. Tetapi ternyata ucapan itu mampu membangunkan Jayanegara yang sejenak seperti orang yang kebingungan. Baiklah, ucap Jayanegara. Apa boleh buat jika kita harus pergi meninggalkan istana? Mari, masuklah semuanya. Gagak Bongol dan Limbang Laut kebingungan mendengar jawaban Jayanegara itu. Yang dibutuhkan adalah segera meloloskan diri dari istana. Tetapi si Jayanegara malah meminta mereka untuk masuk ke dalam biliknya. Para Bayangkara saling pandang kebingungan. Masuklah, ucap Jayanegara sekali lagi. Semuanya aku minta semua masuk. Gajah Mada dan Gagak Bongol saling lirik, nyaris kepala Gajah Mada yang jengkel itu meledak. Namun Bekal Gajah Mada memang harus menyabarkan hati menghadapi sikap Jayanegara yang terasa aneh itu. Gajah Mada melepas isyarat kepada prajurit Bayangkara yang lain yang telah bersiaga di depan perikitan, di sudut pahoman atau tempat meletakkan saji pemujaan, serta dari Balai Witana, tempat raja menerima mereka yang sewoko. Berapa prajurit kaki tangan pemberontak terlihat berlari-lari sambil mengacung-acung. Jaga rapat bilik Jayanegara, teriak Rapangsa. Namun Jayanegara berteriak, semua masuk, aku minta semua masuk. Meski diganduli rasa heran, segenap prajurit Bayangkara masuk ke dalam bilik pribadi Prabu. Manakala semua Bayangkara telah masuk dalam bilik itu, mereka makin dibuat bingung oleh sikap Jayanegara yang menutup pintu dengan selarak. Tuanku, Limbang Laut merasa dadanya nyeri. Apa tuanku berpikir tempat ini cukup aman dari Rakuti? Rakuti tidak akan mengalami kesulitan untuk menjebol pintu ini. Yang kita butuhkan saat ini meloloskan diri dari istana, bukan bersembunyi di ruangan ini. Sri Jayanegara menebar pandangan matanya ke segenap prajurit Bayangkara yang ada. Tanpa banyak bicara, Jayanegara melangkah menuju ke meja batu yang terletak di sudut ruangan itu. Jika kita harus pergi, ucap Jayanegara, aku tidak ingin harta istana yang dimiliki negara dijarah Rakuti. Harta benda itu milik rakyat, dikumpulkan dari upeti dan pajak yang harus digunakan untuk membangun negara. Harta itu berada dalam kedua peti itu. Keduanya harus dibawa dan tidak boleh terpisah dariku.
Para Bhayangkara makin jengkel melihat sikap Sri Jayanegara yang masih juga belum bertindak cekatan. Para Bhayangkara jengkel karena Jayanegara masih sempat-sempatnya berpikir hal lain. Sementara itu, atas perintah Rakuti, pasukan yang telah menerobos masuk ke dalam lingkungan istana sebagian langsung bergerak menuju bangunan induk yang digunakan oleh Jayanegara sebagai tempat tinggal. Suara Rakuti yang berteriak-teriak pun mulai terdengar dari bilik pribadi Jayanegara itu. "Tangkap Jayanegara dan Gajah Mada!" berteriak Rakuti. "Kita seret mereka di belakang kuda." Pertempuran makin menjadi bukan lagi pertempuran dalam tatanan gelar, tetapi kacau balau seperti pasir buta. Suara benturan pedang dan tombak berbaur dengan teriakan kesakitan dan umpatan kasar. Pertempuran di dalam istana itu benar-benar menjadi pertempuran yang amat berdarah. Bau anyir darah itu pula yang membuat harimau Klangenan Jayanegara gelisah dan mundar-mandir dalam kerangkeng. Bau darah itu benar-benar menggoda binatang ganas berkaki empat itu. Jayanegara makin terlihat tak cekatan dalam mengambil keputusan. "Apakah itu suara Rakuti?" bertanya Jayanegara. "Serasakan pecah dinding kepala bekel Gajah Mada." "Benar, tuanku," jawab Gajah Mada. "Itu suara Rakuti." Jayanegara manggut-manggut. "Aku telah mengangkatnya sebagai orang yang diberi kebahagiaan. Aku angkat dia sebagai Dharma Putra Winesuka. Tapi inilah balasannya kepadaku," desis Jayanegara. Akhirnya Gajah Mada benar-benar sampai pada batas kesabarannya. "Teman-teman," kata Gajah Mada yang menahan sesak, "marilah kita keluar dari ruangan ini dan mempertahankan kehormatan kita. Kita pasukan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja boleh tertumpas habis. Akan tetapi tidak-tidaknya Rakuti juga harus mati bersama kematian kita. Kita keluar." Perintah telah dijatuhkan oleh Gajah Mada yang merasa kecewa melihat sikap Jayanegara yang tidak bertindak cekatan. Semula Gajah Mada masih ada waktu dan kemungkinan untuk menyelamatkan Jayanegara. Akan tetapi kesempatan itu kini sudah terhapus. Pasukan pemberontak telah membandiri halaman istana. Tak mungkin meloloskan diri menyelamatkan Jayanegara yang dinilainya lamban itu. Gagak Bongol bergegas akan membuka selarak pintu. "Jaga rapat bilik Jayanegara!" teriak Rapangsa. Namun Jayanegara berteriak, "Semua masuk! Aku minta semua masuk!" Meski diganduli rasa heran, segenap prajurit Bhayangkara masuk ke dalam bilik pribadi Prabu. Manakala semua Bhayangkara telah masuk ke dalam bilik itu, mereka makin dibuat bingung oleh sikap Jayanegara yang menutup pintu dengan selarak. "Tuanku," Limbang Laut merasa dadanya nyeri. "Apa tuanku berpikir tempat ini cukup aman dari Rakuti? Rakuti tidak akan mengalami kesulitan untuk menjebol pintu ini. Yang kita butuhkan saat ini meloloskan diri dari istana, bukan bersembunyi di ruangan ini." Sri Jayanegara menebar pandangan matanya ke segenap prajurit Bhayangkara yang ada. Tanpa banyak bicara, Jayanegara melangkah menuju ke meja batu yang terletak di sudut ruangan itu. "Jika kita harus pergi," ucap Jayanegara, "aku tidak ingin harta istana yang dimiliki negara dijarah Rakuti. Harta benda itu milik rakyat, dikumpulkan dari upeti dan pajak yang harus digunakan untuk membangun negara. Harta itu berada dalam kedua peti itu. Keduanya harus dibawa dan tidak boleh terpisah dariku." Para Bhayangkara makin jengkel melihat sikap Sri Jayanegara yang masih juga belum bertindak cekatan. Para Bhayangkara jengkel karena Jayanegara masih sempat-sempatnya berpikir hal lain. Sementara itu, atas perintah Rakuti, pasukan yang telah menerobos masuk ke dalam lingkungan istana sebagian langsung bergerak menuju bangunan induk yang digunakan oleh Jayanegara sebagai tempat tinggal.
Suara Rakuti yang berteriak-teriak pun mulai terdengar dari bilik pribadi Jayanegara itu. "Tangkap Jayanegara dan Gajah Mada!" berteriak Rakuti. "Kita seret mereka di belakang kuda." Pertempuran makin menjadi bukan lagi pertempuran dalam tatanan gelar, tetapi kacau balau seperti pasir buta. Suara benturan pedang dan tombak berbaur dengan teriakan kesakitan dan umpatan kasar. Pertempuran di dalam istana itu benar-benar menjadi pertempuran yang amat berdarah. Bau anyir darah itu pula yang membuat harimau Klangenan Jayanegara gelisah dan mundar-mandir dalam kerangkeng. Bau darah itu benar-benar menggoda binatang ganas berkaki 4 itu. Jayanegara makin terlihat tak dekatan dalam mengambil keputusan. "Apakah itu suara Rakuti?" bertanya Jayanegara. "Serasa akan pecah dinding kepala bekel Gajah Mada." "Benar, tuanku," jawab Gajah Mada. "Itu suara Rakuti." Jayanegara manggut-manggut. "Aku telah mengangkatnya sebagai orang yang diberi kebahagiaan. Aku angkat dia sebagai Dharma Putra Winesuka. Tapi inilah balasannya kepadaku," desis Jayanegara. Akhirnya Gajah Mada benar-benar sampai pada batas kesabarannya. "Teman-teman," kata Gajah Mada yang menahan sesak, "marilah kita keluar dari ruangan ini dan mempertahankan kehormatan kita. Kita pasukan Bayangkara yang bertugas melindungi raja boleh tertumpas habis. Akan tetapi tidak-tidaknya Rakuti juga harus mati bersama kematian kita. Kita keluar." Perintah telah dijatuhkan oleh Gajah Mada yang merasa kecewa melihat sikap Jayanegara yang tidak bertindak dekatan. Semula Gajah Mada masih ada waktu dan kemungkinan untuk menyelamatkan Jayanegara. Akan tetapi kesempatan itu kini sudah terhapus. Pasukan pemberontak telah membanjiri halaman istana. Tak mungkin meloloskan diri menyelamatkan Jayanegara yang dinilainya lamban itu. Gagak Bongol bergegas akan membuka selarak pintu.